Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang kebetulan besok kami ngisi kajian di kantor Labin Elektronik, diberikan tema tentang bulan Sya'ban. Akhirnya saya harus membuka file tahun lalu. Klik Mas Udin. Klik lagi. Ternyata ada 10 kemuliaan bulan Sya'ban. Saya sangat senang, ternyata pada nomor 4 bulan Sya'ban itu turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Klik 4 Mas Udin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengingatkan tahun lalu bulan Rajab dan bulan Sya'ban saya mendapatkan daya cinta Rasul. Berarti saya tidak salah. Semoga daya cinta ini juga meresap kepada panjenengan semua. Dan saya masih mengemis, jenengan juga masih mengemis. Dan ini tidak ada rencana, ternyata kajiannya diawali dengan salawat atau makhalul qiyam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong disiapkan hatinya. Semoga kemuliaan Sya'ban ini bukan sekedar pengetahuan, tapi pengalaman rohani. Kembali lagi Mas Udin kepada 10 kemuliaan bulan Sya'ban. Yang pertama, di dalam bulan Sya'ban ada istilah nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya separuh. Dan insya Allah besok di masjid-masjid akan mengadakan program nisfu Sya'ban, ada yang membaca Yasin 3 kali. Terus apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat. Yang kedua, bulan diangkatnya amal ibadah umat manusia. 3, bulan yang diapit 2 bulan mulia. Nanti di bawahnya saya terangkan. 4, turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Tolong dirasakan. 5, puasa bulan Sya'ban sangat disenangi Rasulullah. 6, bulan Sya'ban juga disebut bulan Rasulullah. 7, bulan penuh pengampunan. 8, pendahulu bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Jaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kami di bulan Ramadan. 9, bulan para pembaca Al-Quran. 10, bulan bersedekah. Mari kita bahas satu persatu, semoga makjelb ke dalam hati kita. Marhaban bi hudurikum Pak Edi dan kawan-kawan. Insyaallah dikawal oleh para malaikat. Yang pertama, bulan nisfu Sya'ban. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, ketika malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha,
maka qiyamul lail, sholat malam. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Paling bagus adalah sepertiga malam. Kenapa di masjid-masjid itu kok setelah maghrib gampang ngumpul wong? Jongguyo Pak Wafur. Itu kalau kegiatan setelah Isya gitu aja yang datang banyak apa dikit? Pengalaman. Pak Toto, panitia apa termasuk yang oknum melarikan diri? Wasumu naharoha, puasalah siang harinya, berarti hari ke-15-nya. Rawahu Abu Dawud. Mari kita hidupkan agama, semoga besok kita ditakdirkan puasa Kamis, dilanjutkan puasa hari Jumat. Dan tidak ada kebetulan, besok ulang tahun saya. Kok pas gitu loh. Ya Allah, tidak ada yang kebetulan. Saya biasanya dikado umroh dipanggil ke Tanah Suci. Sekarang dikado bangun pondok. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga itu merupakan keberkahan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. 2, bulan diangkatnya amal. Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadhana. Inilah bulan yang sering dilupakan manusia, yaitu bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan Sa'ban itu diangkatnya amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya senang ketika amalku diangkat, dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Dan itu dicontohkan hari Kamis. Kamis itu kan dilaporkan amal kepada Allah, kita dalam keadaan puasa. Sedangkan Senin itu hari kelahiran Nabi. Ya Allah. Dan tanda amal diterima Allah adalah amal yang diangkat. Ada doa, Allahumma inni a'udzubika min du'ain la yurfa, atau wa min du'ain la yustajabu laha. Lindungi dari doa yang tidak terangkat, lindungi dari doa yang tidak diijabah. Tanda amal ibadah diterima itu terangkat. Masih ingat ceritanya Qabil sama Habil yang berkorban di atas bukit? Korbannya siapa yang diterima? Korbannya Habil, diangkat ke langit. Nyambung kepada pembelajaran di Musola Al-Ikhlas kemarin, ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalu sholih yarfa'u. Kalimat yang baik itu terangkat, amal ibadah soleh itu diangkat naik. Jadi tanda diterima itu ada suasana jiwa kita itu mi'raj, ditandai lama, rasanya sebentar. Bagaikan seperti kekasih mau berangkat mengunjungi kekasih, jiwanya itu sudah terbang ke tempat, akhirnya terasa apa? Ringan. Beda sekali ibu-ibu ketika berangkat ke masjid yang didahului nonton TV acara bagus. Itu jalannya rasanya berat karena jiwanya masih tertarik oleh kesenangan TV tadi. Tapi kalau senangnya itu ke depan, Bu, besok rekreasi, langsung ke depan. Tapi kalau hayya ala sholah, hayya, langsung ke belakang. Setan itu luar biasa. Biasa, sesama setan itu bestie, Pak Toto.
Sesama setan itu besti. Alangkah bahagianya ketika amal ibadah kita dilaporkan dalam keadaan puasa. 3. Bulan yang diapit 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadana. Masya Allah, luar biasa. Keempat, turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Mari kita baca bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita bersolawat, ada Allah, ada para malaikat, dan ada Rasulullah. Hati-hati. Kesadaran basiroh kita ketika sholawat itu ada malaikat. Karena malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Ketika kita bersolawat, Allah juga menurunkan rahmat dan berkahnya. Oleh karena itu, kalau kita kepingin sholawatnya itu merinding bergetar, itu syaratnya 3 menurut ayat ini. Bagi Pak Edi dan kawan-kawan, bagi saudara-saudara kita yang senang bersolawat, tapi sholawatnya sering tidak ada merinding dan bergetarnya atau terharu, karena sholawatnya belum memenuhi syarat. Syarat yang pertama, kalau kepingin sholawat itu ada seterumahnya, 1, harus dengan amanu, dengan keimanan atau cinta. Masih ingat saya dulu duet dengan Opik di Maulid Nabi di Sidoarjo. Beliau mengatakan ketika bersolawat harus diberikan muatan cinta, muatan iman. Yang kedua, solawatnya harus niat menyambungkan jiwa kita dengan jiwa Rasul. Sallu alaihi. 3, solawatnya, salamnya harus sungguh-sungguh. Wasallimu taslima. Kalau kita bersolawat memenuhi 3 syarat ini, insya Allah nanti disamber. Apa disamber itu? Disambut. Kata samber itu saking cepatnya itu. Allah dan Rasulullah menyambut solawat kita nggak pernah salah. Siapa yang disambut, siapa yang tidak. Tolong dicek. Kalau kita bersolawat asal-asalan, pasti kedisian ngantuk teko. Yes apa yes? Yes, sesama pengalaman dilarang. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Begitu pula Rasulullah. Begini loh, salam siapa, sholawat siapa yang diterima, tentunya yang baik. Hati-hati, bukan berarti sholawat itu harus suaranya enak. Tolong perhatikan, kalau yang diterima Rasul itu sholawat yang enak, maaf, aku sakno sing bisu, Pak. Saudara kita yang bisu itu suaranya enak enggak? Hah? Oh, berarti nggak ada kesempatan diterima Allah, nggak ada kesempatan diterima Rasul. Terus kalau kita yang ditakdirkan mulai bayi sampai sekarang yang suaranya pas-pasan, ayo coba paksakan itu. Tapi kalau yang diterima Allah dan Rasul itu dengan hati yang tulus, siapapun berkesempatan diterima Allah dan diterima Rasul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak memaksa jenengan suaranya seperti Muammar ZA. Kalau jenengan Muammar ZO, bukan ZA, ZO. Logis gak? Dan Allah itu adil, dan Allah itu maha tahu dan bijaksana. Tekankan sholawat dengan hati dan jiwa, walaupun suara kita gak enak, pasti diterima. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Tolong amati dalam sejarah kiai atau para wali dulu, terutama Mbah Khalil, itu suaranya biasa, bahkan gak enak, bahkan dihina oleh Sayyid dari Arab Saudi yang ketika itu silaturahim ke pesantrennya. Gini katanya kiai, gak fasih. Tiba-tiba ada macan yang datang dari hutan menuju pondoknya. Dihadapi sama Sayyid dari Mekah itu, bismillah, fasih, tapi macannya tidak lari. Akhirnya dipanggil Syekhona Khalil dengan bismillah yang menurut kasat mata itu kurang fasih, itu langsung lari. Zaman sekarang itu suaranya enak-enak, tapi hati ini sih nggak tahu digarap. Betul apa betul? Sekarang kan doanya kan lagu luar biasa, tapi gak diijabahi. La yurfa. Ingat bahwa doa itu bukan seperti puisi deklamasi. Tuhanku yang maha pengasih, bukan itu. Doa itu bukan puisi. Doa itu jeritan hati yang paling dalam. Jangan tahu puisi dan deklamasi itu nunggu jawaban enggak? Tuhanku. Terus yang belakang ono apa bro? Enggak kayak gitu. Hati yang bersih. Rasulullah itu ruh yang suci, tentunya bisa diakses oleh sesama ruh yang suci. Ya Allah, ajari kami sholawat ya Allah. Saya semakin senang setelah mendapat keterangan ini. Ternyata bulan Sa'ban itu turunnya ayat tentang perintah sholawat kepada Nabi. Kalau kita mengalami di bulan Rajab atau di bulan Sa'ban, tiba-tiba hati kita itu semakin cinta dengan Rasul, berarti kan sesuai dengan ayat ini kan. Ayat ini turun, bukan sekedar turun di bulan Sa'ban, tapi turun di hatiku. Jangan mau purun enggak? Malam ini purun enggak? Kalau purun, kosongkan. Yakin ayat ini jenengan sudah dipilih. Semakin cinta kepada Rasul, diawali daripada sholat. Coba loncat sebentar Mas Rin. Slide 14. Kemuliaan bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, bagan. Rajab ini saya ambil dari keterangan Ustadz Salim Baris, penerjemah tafsir Ibnu Katsir, penerjemah Al-Hikam. Rajab itu puasa jasmani, rasakan. Sa'ban itu puasa hati, Ramadan itu puasa rohani. Ada apa di bulan Rajab? Ini kalau ini inspirasi saya. Kalau Rajab itu ada apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Sa'ban ada peristiwa apa? Turunnya ayat perintah sholawat. Ramadan ada peristiwa apa? Nuzulul Quran atau Lailatul. Ini peristiwa besar dan peristiwa suci, tidak bisa diakses kalau hatinya itu tidak suci. Nyambung kira-kira? Kalau kita tidak persiapan dari bulan Rajab dan Sa'ban, maka mimpi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan sekedar malam Lailatul Qadar, tapi malam Lailatul
modar. Setelah 18 maksudnya. 17, Masya Allah. Sebentar nun sewu, 15. Saya membaca ini jadi senang sekali. Suatu saat An Aisyata, saya baca ya matannya biar barokah. Dari Aisyah, qalat beliau berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili yusalli fa atala sujuda hatta dhanantu annahu qad qubida. Suatu saat Rasulullah itu berdiri sholat malam, sujudnya lama sekali, sampai saya mengira Rasulullah wafat. Hadis ini kita kaji insya Allah secara rohani. Sayyidah Aisyah dan Rasulullah tahu. Falamma ra'aitu dzalika kumtu hatta haraktu. Setelah tahu, saya melihat, saya berdiri dan saya gerak-gerakkan ibu jarina, fataharrak. Faraja'tu, maka saya kembali. Falamma rafa'a ra'sahu minas sujud, maka ketika beliau bangkit dari sujud, wa faragha min salatihi, selesai salatnya, qala, Nabi berkata dan bertanya, ya Aisyah au ya Khumaira, rungono wedok ini mesra ya. Kalau jenengan weh lemu Suwaida. Wahai Aisyah, wahai kemerah-merahan, zonanta annan nabiyya khosabika, apakah kamu menyangka Nabi suamimu itu tidak memperhatikanmu? Coba ini dialog yang romantis ini. Boleh ditiru Pak Gofur? Ternyata bukan ibu jarinya yang gerak-gerakan, cukup sapu kebas. Kultu la, tidak ya Rasul. Aisyah menjawab, wallah ya Rasul, walakinni dzanantu annaka kubitta lituli sujudika. Saya menyangka, tapi saya menyangka sesungguhnya engkau itu wafat karena lama sujudmu. Faqala, maka Nabi berkata atau bertanya, atadrina ayyu lailati hadhihi, apakah kamu tahu malam apa hari ini? Masya Allah. Qultu, Aisyah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu ya Rasul. Hadhihi lailatun nisfi min Sa'ban, sekarang itu nisfu Sa'ban. Innallaha azza wa jalla yattali'u ala ibadihi, sungguh Allah memperhatikan hambanya fi lailatin nisfi min Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban, fayaghfiru lil mustaghfirin, Allah mengampuni hambanya yang minta ampun, wa yarhamul mustarhimin, Allah menyayangi hambanya yang minta kasih sayang. Sudah naik godong. Wa yuakhiru ahlal khiddi kamahum, dan Allah, perhatikan, Allah menyingkirkan orang-orang yang dengki. Hati-hati jangan sampai di antara kita masih ada dendam, dengki di antara sesama. Saya baca ini senang, cuman ini kelas tinggi. Jadi yang dilakukan Rasulullah ketika nisfu Sa'ban itu sujud yang lama. Siapa yang mau daftar diajak praktek sujud yang lama? Kalau baca Yasin sekali, 2 kali, 3 kali masih kelas biasa ya. Tapi kalau diajak sholat lama, itu mulai kelas berat. Diajak sujud lama, kelas berat. Jadi dalam sujud inilah Rasulullah merasakan bagaimana kemuliaan nisfu Sa'ban. Jadi nisfu Sa'ban itu bukan berita sekedar
oh mulia nisfu Sa'ban, berkah bulan Sa'ban Rajab. Jadi Rasulullah itu ketika bersabda suasana rohaninya ada. Misalnya minuman ini segar atau manis. Ketika saya belum minum merasakan, kemudian saya mengatakan minum manis dan segar, itu bohong enggak? Bohong. Jadi berita itu setelah merasakan baru diberitakan. Rasulullah itu ngalami dulu, ngalami suasana nisfu Sa'ban, bahwa di dalam bulan nisfu Sa'ban itu diangkatnya amal, diampuni dosa, dan disayangi orang yang minta kasih sayang. Dalam sujud itulah beliau merasakan. Semoga, nah tadi panjenengan saya ajak untuk membuka surat Al-Fatih ayat 29. Yang kemarin sudah kita kaji, bahwa Nabi Muhammad bersama sahabat orang-orang yang beriman, rukuknya lama, sujudnya lama, tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadla minallahi waridwana. Rasulullah bersama sahabat rukuknya lama, sujudnya lama, mencari karunia dan ridho Allah. Nah ini kalau kita praktekkan di bulan Sa'ban, otomatis keberkahan Sa'ban ini kena sensor enggak? Saya kayaknya belum ini. Saya ulang lagi, ketika kita rukuknya dan sujudnya seperti Rasulullah, kalau kita kan merasakan dulu, merasakan rohani kita, kemuliaan Rajab, kemuliaan Sa'ban, baru ketemu dalil-dalil tentang kemuliaan bulan Rajab dan Sa'ban. Paham yang saya maksud? Pak Nurikan, Pak Pri? Kadang kita ini baru membaca berita dari hadis, berita daripada Al-Quran, betul? Tapi belum merasakan. Ada orang hamba Allah yang dipilih merasakan dulu baru ketemu dalil. Jenengan itu tipe yang mana? Halo? Jenengan tipe yang mana? Dalil dulu baru merasakan, apa merasakan baru dalil? Apa dua-duanya enggak ketemu? Gimana Pak Edi? Kadang itu sudah dibacakan dalil tapi gak percaya iku nemen. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi pentingnya percaya. Kalau percaya insya Allah suatu saat rohani kita akan diajak merasakan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi suasana nisfu Sa'ban itu suasana yang luar biasa. Makanya ulama mengajak kita ibadah bersama-sama dalam rangka untuk mensensor, mendeteksi keutamaan dan keberkahan ada apa di balik nisfu Sa'ban. Kalau itu kita rasakan, maka mengiyakan sabda Rasul. Iya, sodakta. Sodakta. Contoh bahwa di bulan Sa'ban itu turunnya perintah sholawat kepada Nabi. Tiba-tiba di bulan Sa'ban kita itu merasakan kepingin sholawat terus. Di atas motor kepingin sholawat, nyapu kepingin sholawat, masak kepingin sholawat. Berarti jenengan sudah dirasuki oleh sholawat itu. Akhirnya ketika ada keterangan seperti ini, makjleb gak kira-kira? Mengiyakan? Wis gak seneng sholawat, dijelasno ayat iki ngantuk, tambah gak kroso belas itu. 5. Bulan Sa'ban adalah bulan yang disenangi Rasulullah karena slide nomor 8. Karena ahabba
syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban summa yasilahu bi Ramadan. Bulan yang paling disenangi Rasulullah berpuasa adalah bulan Sya'ban sampai nyambung bulan Ramadan. Kira-kira sanggup? Kalau enggak ahli jangan. Kalau enggak ahli puasa jangan. Nanti mementingkan Sya'ban, Ramadannya al-kelepek-kelepek. Bagi yang ahli puasa silakan. Ya. 6. Bulannya Rasulullah. Rajabun sahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'banu syahri, sedangkan Sya'ban adalah bulanku kata Rasul. Wa Ramadan sahru ummati, sedangkan Ramadan adalah bulan umatku. 7. Bulan penuh pengampunan. Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban ittala Allahu ila khulqihi fayaghfiru lil mu'minina. Apabila nisfu Sya'ban, maka Allah memperhatikan makhluknya, mengampuni orang-orang yang beriman, wa yukli lil kafirin, menangguhkan orang kafir, wa yada'u ahlal khiqdi bi khiqdihim hatta yada'uhu, dan meninggalkan orang iri dan sifat iri hatinya hingga meninggalkannya. 8. Pendahulu bulan Ramadan. Ini asik. Qala Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah, sahru Rajab sahru zar'i. Bulan Rajab itu merupakan bulan menanam. Wa sahru Sya'bana sahru saqil zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Wa sahru Ramadana sahru khasadi zar'i. Bulan Ramadan adalah bulan memanen. Biasanya orang itu tidak mau menanam tapi ingin manen. Itu mental kalong, mental codot. Jadi butuh persiapan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu persiapan yang sempurna. Bagaimana Rajab kemarin kita, sekarang Sya'ban kita bagaimana, nanti untuk menyongsong bulan Ramadan. Kalau enggak gitu, enggak kuat hati kita untuk menerima sebuah aplikasi yang namanya Lailatul Qadar. Makanya ketika Lailatul Qadar itu banyak yang enggak kuat. Sudah dikejar, sudah qiyamul lail, giliran Lailatul Qadar keturun, dilupakan, dilailakan, enggak kuat. Karena tidak dibersihkan semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban, enggak kuat. Ya. 9. Bulan para pembaca Al-Quran. Syahru Sya'bana syahrul qurra. Saya baca ini juga senang, karena lagi semangat-semangatnya membaca Al-Quran, Pak Toto, Pak Ghafur. Karena bersamaan dengan pembangunan pondok. Saya kalau habis subuh selalu di tengah-tengah bangunan itu membaca Al-Quran 1 juz. Lagi senang-senangnya. Senang membaca Al-Quran itu mut-mutan enggak? Sering muti apa enggak mut? Mut itu kalau menurut remote TV apa mut itu? Mati, berarti sering mati jenengan. Ya Allah, berbahagialah kalau kita disemangatkan membaca Al-Quran, disemangatkan baca Al-Quran, disemangatkan sholawat. Berarti ketika kita lagi semangat-semangatnya seperti ini, bersamaan dengan berita ini, senang gak kira-kira? Jadi antara qauliyah Quran dan hadis dengan kauniyah hati kita itu sesuai, sinkron, kun fayakun. Kalau belum sinkron, bersihkan supaya sinkron,
supaya sesuai. Gimana nggak seneng? Hati kita lagi seneng salawat, hati kita lagi senang baca Al-Quran, ada dalil tentang Quran dan hadis yang sinkron. Senang nggak itu? Dan itu kebetulan apa direncanakan Allah? Direncanakan Allah. Dan itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin atau kabar gembira bagi para kekasihnya. Sebentar, jenengan ini Ramadan mau datang seneng apa senep sih? Ojo sok seneng tak ojo tak ojo. Temen tak? Yakin kalau seneng itu? Senang dan tidaknya itu tergantung sejauh mana pengalaman rohani, pengalaman batin kita Ramadan tahun lalu. Kalau Ramadan tahun lalu itu banyak rezeki yang tidak disangka-sangka, banyak ilmu yang tidak disangka-sangka, banyak solusi yang tidak disangka-sangka, pasti ditunggu-tunggu. Ya. Dan nanti rasakan Rajab, Sa'ban, Ramadan ketika meninggalkan kita, itu hati kita itu rasanya kosong. Gak ada bantuan energi dari Allah. Panjenengan ini bisa nggak merasakan ada bantuan energi dari Allah dan tidak? Saya ajari ya, ketika kita bisa mengaji, jangan mengatakan saya bisa, hadza min fadli Rabbi. Ketika kita bisa sholat tahajud, hadza min fadli Rabbi. Ketika kita bisa zikir, hadza min fadli Rabbi. Allah semakin diakui keberadaannya, la in sakartum la azidannakum. Suatu saat jenengan itu ditinggal sehari 2 hari enggak mau baca Al-Quran tok. Ayo tokno katanya kamu bisa baca Al-Quran. Enggak berdaya ketika malas itu diturunkan, enggak berdaya ketika ngantuk diturunkan. Jenengan ketika bangun malam itu sering ngantuknya apa sering semangatnya? Kalau tidak punya dua keadaan, gimana saya bisa cerita? Gimana saya bisa cerita? Semangat gak ada, ngantuk gak ada. Bangun itu kadang aneh, kadang bangun langsung semangat ngantuk hilang, kadang itu alarm sampai tetangganya yang bangun, yang punya alarm itu gak bangun. Kadang alarm itu sing kucing tangi. Ya Allah. Berikutnya supaya lengkap 10 bulan untuk bersedekah. Jenengan bulan Sa'ban ini ada semangat sedekah yang tidak sama seperti bulan sebelumnya? Kalau ada senang, kalau tidak ada enggak senang. Ya Allah, kemarin beberapa hari itu enggak punya uang, tapi semangat sedekah itu luar biasa. Saya sampai bingung ini, sampai bingung, ya Allah, enak ya punya uang itu ya, jadi sedekahnya itu, ya Allah, akhirnya diajari sedekah yang yunfikuna fi sarra wad dharra, diajari sedekah ketika enggak punya uang itu seperti apa, dan itu semakin diturunkan kun fayakunnya Allah. Tapi kok gini ya Allah, tambahan titik Pak Gusti ya. Ya Allah, sampai di dompet itu kadang cuma 10.000, ya Allah, ini ban bocor ya apa ini. Ya Allah, diajari yunfikuna fi sarra wad dharra, bersedekah ketika waktu lapang dan ketika sempit. Ya, walaupun tidak punya uang, tapi kalau ada semangat sedekah, itu bisa jadi 1000, tapi nilainya, pahalanya melebihi 1 juta karena dorok, karena ketika itu nggak punya uang. Jenengan merasakan nggak nikmatnya sedekah? Gendalai, tak tunggu 2 tahun. Kalau sudah merasakan nikmatnya sedekah, tidak sedekah, kering nggak kira-kira? Kering itu. Jadi semoga kita mengiyakan bahwa bulan Sa'ban itu bulan sedekah.
Ketika kita sedekah, nanti pintu-pintu keberkahan di balik Rajab itu dibuka enggak? Dibuka ya. Jenengan di bulan Sa'ban ini semakin semangat, biasa apa semakin malas? Ayo, amati, evaluasi diri kita hari per hari itu. Ngajinya bagaimana, sholat tahajudnya bagaimana, puasanya itu bagaimana, silakan dievaluasi. Ketika kita mengevaluasi, maka kita nanti akan dibimbing Allah untuk mengiyakan berita-berita dari langit. Nah, amalan apa ketika nisfu Sa'ban? Buka Mas Didin. Slide 20. Atau ketika bulan Sa'ban bisa berpuasa, sholat sunnah, membaca Al-Quran, membaca Yasin 3 kali, berzikir, berdoa, sedekah. Amalan-amalan sholihah inilah yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Atasnya Mas Didi. Malam mustajabah. Imam Syafi'i berkata, di dalam bulan Sa'ban juga terdapat waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i, anna doa yustajabu fi khamsi layalin. Waktu yang mustajabah ketika malam hari itu ada 5. Awwali lailatin min Rajab, awal bulan Rajab. Walailatin nisfi Sa'ban, malam nisfu Sa'ban. Walailatal idaini, Idul Fitri, Idul Adha. Walailatil Jum'ah, malam Jumat. Baik, Bu Tuti BRD sebagai saksi. Kajian hari Rabu, hari Senin sama hari Jumat, materi lo sama Pak Edi. Tapi daya rahmat yang berkat turun, ngantuk turun, itu suweje. Jenengan bisa membedakan kolam A, B, C, banyak ikan, biasa ikan, sedikit ikan. Itu taunya bagaimana? Ya ketika kolam itu dipancingi. Bu Tuti BED itu paling setia itu Senin ngaji, Rabu ngaji. Walaupun ngantuk-ngantuk semua ngaji ya pokoknya. Jumat itu juga ngaji. Itu bisa membedakan kajian Jumat sama kajian Rabu, kajian itu beda. Dari sini akan mengiyakan dalil berita daripada Al-Quran dan hadis bahwa malam Jumat itu hawanya beda. Kenapa? Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Ada hadis bahwa amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah hari Senin dan Kamis. Sedangkan hari Jumat dilaporkan kepada Nabi dan orang tua kita. Sebelum saya ketemu hadis ini, pas kajian Jumat, kami punya pengalaman rohani, pas lagi ngaji seperti ini, tiba-tiba muncul kata-kata, ayo kita persembahkan kajian ini untuk orang tua kita. Jariyah. Sering seperti itu. Ayo kita persembahkan kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita. Ternyata ketemu dalilnya. Sodakta. Semoga basiroh kita, jiwa kita mampu merasakan kabar dari Quran dan hadis. Akhirnya Shadaqallahul Azim. Apa yang diberitakan Allah itu benar. Karena saya ngalami. Apa yang diberitakan Rasulullah itu benar. Shadaqta ya Rasulullah. Mari kita menjadi seperti siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Baik, siapkan Mas Udin materi spiritual umroh
Ikuti labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak la syarika lak. Kemarin hari Ahad Pak Ghafur sebagai saksi, klik Masjid, kita diminta oleh Ustadz Irfan sama Umi Hijriah memberikan bekal spiritual umroh yang bersamaan dengan Abatri Umi Evi yang ada di Mekah sekarang itu. Ya, lanjut Mas Rin. Lanjut. Terus. Nah, semoga kita nanti dipanggil Allah ke tanah suci untuk bisa ikhram, tawaf, sa'i, cukur dan tertib. Rukun umroh itu, ini kayaknya ada yang mau berangkat ini. Bismillah, amin. Yakin kira-kira? Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah marratan ba'da marrat kun fayakun. Kembali Mas Rin, hakikat tawaf. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah berapa kali? 7. Jumlah surat atau ayat surat Al-Fatihah 7. Maaf, ini lapisan langit, ini ayat surat Al-Fatihah. Ternyata orang tawaf, orang membaca Al-Fatihah itu kesadaran harus seperti spiral. Kayaknya tetap, tapi dimensinya naik atau ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditekan Ar-Rahmanir-Rahim. Naik. Mi'raj. As-salatu mi'raj. Atau diumpamakan seperti ibu-ibu mencuci piring. Mencuci piring itu putarannya sama, betul, tapi tekanannya beda. Nanti rakaat kedua baca Al-Fatihah lagi, tapi tekanannya beda. Kalau tidak ada tekanannya, maka dijamin bosan. Tapi kalau ada tekanannya, lihat, ada sir dan kinclongnya beda. Paham dari sini? Maka qurratu aini fis shalah. Kalau mek ngono-ngono tok, salat hanya gitu-gitu aja, umroh hanya gitu-gitu aja, maka nanti jenengan secara tidak langsung akan menyalahkan Allah dan Rasulullah. Halah, syariat gitu-gitu aja. Saya loh sudah sholat, tapi masih begini-begini aja, karena sholatnya tidak standar. Saya ini sudah sholawat, tapi kok masih gini-gini aja, iya tidak punya dimensi. Saged dipahami? Supaya tidak menyalahkan syariat. Syariat itu ya'lu wala yu'la alai, tinggi, tidak ada yang mampu menandinginya. Sekarang saya tanya, jawab, Al-Fatihah ini tinggi enggak? Tinggi. Jawaban jenengan gini, tinggi. Langit lapis 7 itu tinggi enggak? Tinggi. Yakin? Oh enggak tahu naik sampean.
Gunung Semeru, Gunung Malang itu tinggi enggak? Tinggi. Laut itu dalam enggak? Beda sekali kalau dia itu penyelam. Ngomong dalamnya itu meyakinkan. Seorang pendaki ngomong gunung tinggi itu meyakinkan. Boleh ono keringete. Kalau sampean kan enggak ada. Orang yang penyelam Al-Fatihah, perhatikan, saya menggunakan istilah penyelam Al-Fatihah, dia akan mengatakan dalam, karena saya tidak pernah selesai mendalami Al-Fatihah. Awas, ini ilmu baru. Kalau kita sudah khatam dan selesai, maka Al-Fatihah kita seumur hidup akan ketutup. Tapi kalau saya setiap baca Al-Fatihah itu umi dan kosong, diisi dimensi lagi. Setiap baca Al-Fatihah kosong, diisi, akan menemukan asroru bisiril Fatihah. Jangan bolak-balik ngomong bisiril Fatihah tapi kok oleh siri. Jadi sir-siran itu di luar apa di dalam sih? Di dalam. Dan orang sir-siran itu dalam enggak? Di dalam. Di dalam. Ada dimensinya? Ya. Ada getarannya? Ya. Ada cintanya? Dan cinta itu bisa ditulis? Gak bisa. Opo mane Al-Fatihah kullau kanal bahru, gak bisa ditulis. Ngono kita ngomong sudah khatam Al-Fatihah. Kalau kepingin ketemu dimensi asrarul Al-Fatihah harus ummi, merasa bodoh, tidak tahu ketika baca surat Al-Fatihah. Ketika merasa bodoh, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Sebentar, ini kayaknya daya Lailatul Qadar ini. Terus nggak apa-apa lah, kita percepat. Nggak tahu, paham nggak paham ya wis jenengan purun dah. Purun Lailatul Qadar dipercepat. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu bukan mengeruk harta karun. Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Perhatikan, Lailatul Qadar Al-Quran turun di bulan Ramadan pasti. Lailatul Qadar turun di 10 yang ketiga pasti. Di malam ganjil pasti. Tapi Al-Quran itu apakah turun ke dalam hati kita, itu yang belum tentu pas. Nunggu resi'e la yamassuhu illal mutahharun. Jenengan ini, Mas Pri yang setia ini, Gus Ba juga menjelaskan, Cak Nun juga menjelaskan, ahli tafsir juga menjelaskan, apakah Lailatul Qadar itu hanya Ramadan dan hanya 10 yang terakhir hanya ganjil? Wong Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Apakah turunnya Al-Quran itu hanya bulan Ramadan? Jawabannya tidak. Tidak. Jadi Lailatul Qadar itu adalah sentuhan sir Al-Quran yang masuk ke dalam hati kita, merinding dan bergetar. Kadang yang tidak paham jadi paham. Apakah jenengan itu hanya ingin Ramadan saja? Enggak kan? Kalau hanya Ramadan saja, alangkah kering kerontangnya hati kita. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah turunnya cahaya Al-Quran menyinari hati kita, terharu, merinding, bergetar, yang tidak paham jadi paham. Jenengan kepingin merasakan sering apa 1 tahun sekali, apa jarang-jarang? Sering kan? Kalau kepingin sering, bersihkan hati kita dari kesombongan berupa rumongso khatam, rumongso sudah tahu. Jadi setiap membaca Al-Quran, kata kuncinya Pak Yoko, umi. Walaupun sudah tahu, umi. Dikasih tahu, umi. Supaya Allah mengajari yang baru. Kalau Allah mengajari yang baru, jenengan nanti akan merasakan surat Al-Kahfi ayat 109.
Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jenengan ayat ini rumoso khatam napa dereng? Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Lho iku lak tak waca bendina iku. Aku wis hafal. Kalau ayatnya dibaca sekian menit khatam. Tapi dibalik itu loh. Dibalik itu loh. Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ini loh, perputaran alam semesta itu ada di sini. Yakin? Walaupun tidak ada yang tawaf, jutaan malaikat tawaf. Alam semesta juga tawaf di sini. Kita juga tawaf di sini, tawaf di sini. Kemarin kita kaji ya Bu Tuti ya, sujud bersama dengan alam semesta. Sujud bersama dengan alam semesta. Yaitu tawaf. Kapan? Sujud. Kapan? Ketika baca surat Al-Fatihah. Dan kita kayaknya belum merasakan naik, belum merasakan tawaf. Mintalah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita nanti dipahamkan rahasia-rahasia ayat Al-Quran. Makanya kita baca doa tadi, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, Allahumma alimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Sampai ketika baca surat Al-Fatihah, rumongso saya tidak bisa baca, ya Allah bimbing. Masuk ini Bu, masuk apa nih Ustaz? Bu, inna sanulqi alaika qawlan saqila. Tolong dibuka surat Al-Muzammil. Semoga diizinkan Allah. Alhamdulillah, halaman 575. Nah, ini turun ilmunya. 575. Kita baca bersama-sama. 575. Nanti ada sambungannya Pak Toto. Tadi ketika nisfu Sa'ban Rasulullah sujudnya lemah. Iya, ini di Al-Muzammil ini nanti. Siap? Siap. Siap baca Yasin 3 kali? Siap. Sujud lama? Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wada'an wa aqwamu qila inna laka fin nari sabahan tawila. Sadaqallahul adzim. Allahumma faqihna fid din wa allimna ta'wil. Perhatikan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut Muhammad. Qumil laila illa qalila, dirikanlah salat malam walaupun salat malam itu sedikit, sekian rakaat atau 1 salam. Boleh nisfau
separuhnya, awingkus minhu qalila, atau lebih sedikit dari separuhnya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ketika sholat tahajud silakan ditambah bacaannya itu, auzid, dan bacalah dengan tartil, tidak dengan tergesa-gesa. Inna sanulki alaika qawlan saqila, sungguh kami Allah akan menurunkan kepadamu perkataan Al-Quran saqila, yang berat. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wa ta'awu aqwamu qila, sesungguhnya salat malam itu salat yang penuh sentuhan dan mengesankan. Inna laka fin nahari sabahan tawila, sesungguhnya kamu ketika siang hari itu sangat sibuk. Begini, ketika kita sholat malam, ya, dianjurkan bacaannya agak panjang. Ketika kita baca, itu baru bacaan kita. Bacaan kita. Nanti pada jam dan detik keberapa bacaan kita disambut. Kalau disambut itu tiba-tiba itu terharu merinding. Bacanya harus ikhlas, penuh penghayatan, tidak boleh riya, tidak boleh sombong, rumoso tahu, biar disambut. Dan itu rahasia, sambutan itu rakaat keberapa, salam keberapa. Nah, kita menunggu sambutan itu. Ketika tersambut, maka bacaan suara kita itu lembut, menggetarkan, mengharukan yang membaca dan yang mendengarkan. Makna dari inna sanulki alaika qawlan saqila. Panjenengan ketika baca surat Al-Fatihah juga sama. Bacalah dengan rendah hati, dengan ikhlas, nunggu sambutan. Kalau tersambut, lihat Imam Masjidil Haram itu langsung merinding dan bergetar, kadang tidak bisa melanjutkan. Dan terkadang diulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka, kadang diulang-ulang karena memasukkan dimensi. Mumpung lagi dapat sambutan, dimensi itu. Mahal gak ini? Mahal. Sulit gak? Sulit. Saking sulitnya, la yamassuhu, tidak bisa menyentuh illal mutahharun. Kadang besok diulangi lagi nggak dapat. Nah, dapatnya itu kadang nggak disengaja. Maksudnya kita nggak tahu kapan itu. Itu namanya inna nasi'atal laili hiya asyaddu wa ta'awu wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam kalau disentuh Allah Pak Yogo, kalau disambut itu mengesankan dan mengharukan. Jawab ya, jenengan sholat malamnya sering mengharukan apa mengantukkan? Terus ngomong aja. Ayo coba. 2, sholat malam kita itu sebentar rasanya lama, apa lama rasanya sebentar? Terus gini aja. Sholat tarawih setiap salam jenengan mikir apa? Kalau ada kesan mengesankan, nggak terpikir itu. Lihat kekasih dengan kekasih ketemu, gak eling jam belas. Waktu itu lama rasanya sebentar. Apa mana kekasih Allah yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tolong perhatikan. Al-Fatihah dan semua ayat Al-Quran itu bacaan, tolong, bacaan cinta kasih. Makanya bagi orang yang belum kekasihnya Allah berat. Tapi kalau sudah kekasihnya Allah merindukan. Seperti apa sih jenengan baca surat dari kekasih? Diwola-wali, mek sak lembar diwola-wali. Gak tahu artinya buka kamus. Gak tahu artinya tanya teman. Apakah jenengan dengan Al-Quran kayak gitu? Halo? Biasa, luar biasa, apa anti air?
ada obat yang luar biasa jenengan itu loh, kalau nggak bisa tidur buka Al-Quran, mendatangkan kantuk turun. Ya Allah. Jadi sholat malam itu berpacaran, sir-siran dengan Allah. Semoga kita dapat sir-sir kalamnya. Ya, yang bisa memahami kekasihnya. Jenengan pernah nggak dapat WA, SMS nyasar? Iki nyasar, iki gak nyambung. Tapi bagi yang nggak nyasar, yang dituju paham. Jadi kalau jenengan itu baca Al-Quran kok nggak paham-paham, belum dipilih. Belum dipilih. Ada surat yang sekian tahun kita baca nggak paham, belum dipilih. Nanti nunggu hamba Allah yang menjelaskan baru dibuka. Ya Allah, itu kan saya baca 25 tahun Ustadz. Baru Ustadz menjelaskan saya paham. Apa itu? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, itu amalan dari guru saya Ustadz 25 tahun. Baru Ustadz jelaskan paham, nunggu 25 tahun itu. Rahasia Allah nggak kira-kira? Semua ayat Allah itu di sisi Allah. Kapan dibuka? Tolong, terutama bulan Sa'ban ini loh. Apalagi nanti bulan Ramadan. Minimal bacaan, nanti terjemah, nanti tafsir, nanti takwil. Siap? Kok apa Pak Maimin? Ya Allah, saya senang tadi itu. Bulan pembacaan Al-Quran, bulan sedekah, bulan sholawat, bulan sujud. Kalau kita itu sudah ada di diri itu, kita ada di situ, sewenang kita itu. Pak Edi dan kawan-kawan, Pak Edi, jenengan itu kalau buka album, deleki fotone sopo? Fotone dewe. Kalau tidak ada fotoku, ngene ya. Tapi kalau ada foto kita, itu langsung beli koran, ya. Kalau tidak ada berita kita, nggak tertarik nggak. Tapi kalau ada berita pembunuhan di Palem, oh orang Palem tertarik. Membaca Al-Quran itu juga sama. Kalau tidak ada potret kejiwaan kita dan jawaban masalah kita, sekedar dibaca gitu aja Pak Toto. Tapi suatu saat kalau itu menjawab masalah kita, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca Al-Quran, baca hadis, itu sama seperti panjenengan buka TV, semua channel itu kalau nggak senang lewat nggak? Tek, 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 tek. Kalau senang, Quran itu juga sama, 30 juz kono sing seneng belas. Buka surat Al-Mu'minun gak ada diriku. Oh ternyata di Al-Kafirun atau di Al-Munafiqun. Belajarlah membaca Al-Quran dua arah. Saya membaca Al-Quran dan hatiku siap dibaca Al-Quran. Kalau diriku munafik, katakan munafik, sembuhkan ya Allah. Nanti ada lagi, ada lagi. Kita enggak baca Al-Quran, giliran ayat munafik, iki tonggoku. Ayat munafik dilemparkan tetangga. Ayat munafik dilemparkan ke musuh, enggak pernah dilemparkan itu. Coba baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu diriku. Itu diriku ya Allah, sembuhkan dari penyakit pendusta agama, menghargai anak yatim, tidak beri makan fakir miskin. Itu diriku ya Allah. Kalau diri kita itu bersedia dibaca Al-Quran, sembuh gak kira-kira? Sembuh? Jenengan itu kalau ke dokter spesialis, itu dokter nakalan. Sebentar Bu, jenengan sakit apa?
Seharusnya jenengan jawab, kalau jenengan ahli nggak usah sakit, nggak usah tanya dok. Betul? Kalau jenengan ahli dok, ya nggak usah tanya, seharusnya ibu sakit, masa kalah dengan dukun? Jenengan itu kalau ke psikiater, psikolog atau dokter open head nggak? Open? Betul nggak? Akhirnya psikiater atau psikolog itu akan menterapi, betul nggak? Sekarang coba Pak Toto, jenengan sholat itu open head nggak? Blocking mental. Jenengan ngaji kayak gini, open head nggak dengan saya? Kalau open head itu pimpong, ngaji ini suwe rasanya sebentar. Tapi kalau jenengan ngantuk nutup baik, mau tak akhiri salam jam 9 kok sekiranya ustadznya gak pinter. Kebetulan kemarin hari Rabu itu Masya Allah Pak Toto, mau tak akhiri wassalamualaikum jam 9. Wah ustadznya ngantuk ya. Ya Allah, paham maksudnya? Kita baca Al-Quran itu harus open head, akui dengan jujur, itu saya. Kalau sholat juga gitu, akui saya. Maha dokter akan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Kita kan sholat tapi jaim, zikir jaim, baca Al-Quran jaim. Sebentar. Jadi Gusti Allah urip nggak sih? Allah itu kan maha hidup. Dulu saya dan jenengan belajar, kalau mau baca Al-Quran, itu nuwun sewu kepada pemilik Al-Quran. Mbah saya itu dukun, kerisnya banyak. Itu kalau ada pasien ngomong sama kerisnya muter-muter. Saya di samping itu nggak ngerti bahasanya saya. Muter-muter ngomong dewe itu. Dan bukanya itu hati-hati karena ada penunggunya. Jenengan masuk rumah angker itu hati-hati enggak? Peti karena ada penunggunya. Jadi Quran itu ada penunggu enggak sih? Hah? Anu Ustaz, gak ketok ibu Ustaz. Jenengan lebih takut mana? Mukjizat Quran apa mukjizat pusaka? Ayo coba ujian keimanan. Ini pentingnya beradab dengan Al-Quran. Kalau kita beradab dengan Al-Quran, yang dibalik Al-Quran tadi ngomong enggak? Allah itu kan maha kalamullah kan, maha ngomong. Apa ibu-ibu saking banyak ngomong, nah sampai maha ngomongnya Allah itu kalah. Sungguh terlalu itu. Ini bicara tentang tauhid, Lihat saya, kita itu ketika sholat, di balik sholat itu ada penjaganya enggak? Hah? Yang saya maksud itu malaikat dan Allah itu loh, di balik sholat atau di balik Al-Quran. Masa kalah dengan dukun bicara dengan keris? Kalau tidak punya sopan santun, penjaga kerisnya itu marah enggak? Marah itu. Gak diadusi aja marah kok. Satu surah aja marah, ya Allah ya Karim. Makanya kita ini layak dimarahi Allah karena tidak punya adab ketika baca Al-Quran, tidak punya adab ketika sholat, tidak punya adab ketika zikir, layak dimarahi. Seperti apa sih jenengan ketika bertamu kemudian tidak punya adab, diusir enggak? Diusir. Baik, jangan sampai hati kita itu terusir ketika sholat, terusir ketika membaca Al-Quran. Diusir itu enak apa enggak enak sih? Saya ngomong, hati sampean diusir sama Allah ini kayaknya. Kenapa? Enggak ada bahasanya ketika sholat, enggak ada merinding dan bergetarnya, diusir itu. Nah kita ini mungkin saking membatunya sampai ketika hati kita diusir Allah dan enggak tahu, enggak sensitif itu, diusir itu loh. Bahasa Inggrisnya al-dableku ya itu. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.
sehingga kita itu mampu merasakan mi'rajnya di balik sir-sir Al-Fatihah, mi'rajnya di balik tawaf, mi'rajnya. Di sini kemarin saya sampaikan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, ketika kamu bersungguh-sungguh datang ingin menjumpai Allah, maka Allah akan menjumpainya. Sholat terutama sujud, jangan lupa visi-visinya menjumpai Allah. Baca Al-Quran juga gitu, menjumpai Allah. Tawaf ini juga menjumpai Allah. Jangan sekedar jalan tawaf, tapi ada visi dan misi. Perhatikan, innamal a'malu binniyat. Sama-sama tawafnya, satu tawafnya nggak ada visi dan misi. Sama-sama sujudnya tidak ada visi dan misi, tapi satunya wasjud waqtarib, mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jenengan biasa naik motor enggak? Saya kalau naik motor bukan sembarang naik motor, tapi niat untuk mendekati Allah. Saya iringi dengan Asmaul Husna. Saya baca Al-Masnunah. Ketika baca Al-Asnunah, saya awali dengan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Saya baca Asmaul Husna ini pingin lebih kenal lagi, pingin lebih makrifat lagi yang tidak sama seperti kemarin. Ya, jadi kenalan dengan Allah kemarin dan harus sekarang itu harus tidak sama. Besok harus tidak sama karena Allah itu maha. Jangan ditutup dengan pengetahuan kita sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.